Hai guys, hari ini kita akan pergi ke masa lalu. Kita akan menuju Museum Nasional Indonesia dengan menggunakan transportasi umum saja. Mau tahu gimana selanjutnya? Simak sampai habis. Perjalanan kali ini akan dimulai dengan menaiki KRL dari stasiun Kranji ke stasiun Sudirman. Kita menaiki KRL jurusan Angke via Manggarai di Cikarang Loop Line. Sayangnya, kita berangkat di weekday, jadi kondisi kereta cukup ramai karena banyak orang yang ingin berangkat kerja. Dan ya, di sini ada Kenji Nut. Di sini teman saya juga lagi ngevlog ya guys. Perjalanan dari stasiun Kranji ke stasiun Sudirman menempuh kurang lebih 30 menit. Ini suasana KRL-nya guys. Banyak karyawan yang sedang mau berangkat kerja. Fast forward, sekarang kita sudah ada di stasiun Sudirman. Untuk tiket relatif cukup murah ya, cuman Rp3.000. Sekarang kita lagi OTW menuju halte Duku Atas. Di sini ada gedung pencakar langit Wisma 46. Trotoar Jakarta makin bagus ya, bersih, nggak ada bolong-bolong, bikin berjalan kaki makin nyaman. Saat perjalanan ke halte Duku Atas, kita melewati patung Jenderal Sudirman yang berdiri tegak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Patung ini diresmikan pada tahun 2003 untuk menghormati beliau yang tetap berjuang walaupun lagi sakit. Patung keren ini dibuat sama seniman hebat, Edi Sunario. Tinggi patung ini lebih dari 12 meter dan tangannya yang terangkat itu jadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia. Karena posisi haltenya yang di tengah jalan, kita harus melewati JPO untuk ke haltenya. Sebelum naik, saya memutuskan untuk membeli minuman. Kita menaiki TJ Koridor 1 dari halte Duku Atas ke halte Monumen Nasional. Kondisi bus cukup sepi karena waktu rush hour sudah selesai. Tarif Transjakarta sama semua, cuman 3.500 dan itu bisa dibilang murah. Monumen Nasional. Sekarang kita sudah sampai di halte Monumen Nasional dan tinggal menyeberang untuk sampai ke Museum Nasional. Sebelum masuk ke Museum Nasional Jakarta, kita disambut sama patung gajah yang berdiri elegan di depannya. Patung gajah ini adalah hadiah dari Raja Thailand, Raja Chulalongkorn, pas beliau datang ke Indonesia pada tahun 1871. Gara-gara patung ini juga, Museum Nasional sering disebut Museum Gajah. Nah, sekarang kita sudah masuk Museum Nasional Indonesia. Untuk harga tiketnya tadi bisa dilihat sekitaran Rp25.000. Nah, di sini ada peta Museum Nasional Indonesia. Ternyata cukup besar ya. Nah, saat mau masuk kita ditegur guys, ternyata tidak boleh membawa tas ransel ke dalam. Baru masuk Museum Nasional, kita langsung disambut sama patung Ganesha ini. Ganesha adalah dewa berkepala gajah dalam agama Hindu, lambang kebijaksanaan dan pelindung dari rintangan.
Patung ini peninggalan kerajaan Hindu kuno di Indonesia dan sering ditemuin di candi-candi. Durga Mahesa Suramardini bertangan 8. Oh ya, itu tangannya 8. Nah, di sini ada patung Bhairawa Buddha. Tingginya sekitar 4 meter dan punya aura sangar banget. Patung ini berasal dari Sumatera dan diyakini sebagai perwujudan Raja Adityawarman yang dianggap sebagai titisan Dewa Bhairawa dalam ajaran Buddha Tantrayana. Bhairawa digambarkan sebagai pelindung umat dan penghancur kejahatan. Makanya di patung ini dia duduk di atas tengkorak, simbol kekuatan dan kemenangan atas hal jahat. Meskipun kelihatan serem, sebenarnya patung ini punya makna pelindung dan pembawa kekuatan spiritual. Patung ini juga nunjukin campuran budaya lokal sama ajaran Buddha dari India dan jadi bukti kejayaan kerajaan-kerajaan kuno kayak Sriwijaya dan Dharmasraya. Dan ini beberapa koleksi-koleksi patung di Museum Nasional. Dan ini ada gamelan keren soalnya dia bisa main sendiri. Dan ini lebih banyak koleksi patung-patung di Museum Nasional Indonesia. Dan uniknya, nggak semua patung itu ditemukan semua bagian guys. Ada yang ditemukan sudah hilang sebagian kecil ataupun sebaliknya. Dan ini sepertinya ruangan yang terdampak di kebakaran kemarin di Museum Nasional guys. Bisa dilihat dindingnya sampai rusak begitu. Nah, di sini kita memasuki bagian fosil manusia purba seperti Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan homo-homo lainnya. Nah, di sini ada fosil Homo erectus. Homo erectus adalah manusia purba yang udah bisa berdiri tegak dan jalan dengan 2 kaki. Mereka hidup di Indonesia sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus juga udah bisa bikin alat dari batu dan jadi bagian penting dalam sejarah evolusi manusia. Nah, di sini ada rekonstruksi tubuh Homo erectus. Kira-kira seperti ini dulu bentuknya. Nah, di sini ada tempurung kura-kura purba, jenisnya adalah Orlitia. Ukurannya bisa dibilang cukup besar. Nah, di sini ada fosil gajah purba bernama Elephas hisudrindicus. Gajah ini diperkirakan hidup 250 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang bertemakan seni dan sejarah, guys. Nah, di sini ada replika dari bambu runcing yang digunakan para pahlawan untuk melawan sekutu, guys. Nah, di sampingnya juga tertera foto para pahlawan sedang memegang bambu runcing, guys. Di sini juga ada poster semboyan 3A. Semboyan 3A itu propaganda Jepang pas zaman penjajahan. Tujuannya buat ngasih kesan kalau Jepang itu penolong ke otak rakyat. Di sini juga ada peta Jawa bagian tengah saat masih diduduki Belanda. Dan selanjutnya saya bertanya pendapat ke teman saya tentang Museum Nasional Indonesia. Karena saya udah pernah kesini ya, menurut saya sih ini peningkatan yang bagus ya. Karena awalnya museum ini tuh bisa dibilang cukup kecil, terus juga bangunannya nggak terlalu megah. Saat ini setelah saya lihat-lihat tadi tuh bangunannya lebih megah, lebih modern gitu. Menurut saya kayak gitu. Untuk
Dan itulah penutup vlog ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak sampai di sini. Sampai bertemu di vlog lainnya.